Hai FLC Family, selamat datang di FLC Online Service pada hari ini, tanggal 30 Mei 2021. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Tentu saja kita tahu bahwa ini semua karena anugerah dan semua karena kebaikan yang Tuhan berikan buat setiap kehidupan kita. Saya mengingatkan untuk setiap parents yang memiliki anak-anak untuk mengajak dan mendampingi anak-anak Anda untuk beribadah secara online melalui FLC Kids di YouTube channelnya Forward Living Church pada pukul 10 pagi juga. Dan tentu saja ajak anak-anak Anda juga untuk bisa join di small groupnya Kids pada hari Minggu malam pukul 7. Dan saudara bisa mengajak anak-anak Anda untuk join dan untuk bisa bertumbuh bersama dan bertemu dengan teman-teman yang lainnya. Sepanjang 1 bulan ini kita bicara tentang awareness, kesadaran. Saya tahu bahwa kalau bicara tentang kesadaran, kita tentu tahu bahwa kita hidup nggak sendirian. Ada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang selalu bersama dengan kita, berdoa buat kita, bahkan memperhatikan kehidupan kita. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini, saya mau mengajak saudara sebelum kita beribadah, saudara mulai aware terhadap siapa orang-orang yang Tuhan berikan buat setiap kehidupan saudara, untuk saudara boleh katakan Happy Sunday. Anda boleh berkata melalui mungkin kalau keluarga Anda, boleh berkata langsung di kanan kiri saudara, ataupun kalau melalui di patient member saudara, saudara boleh chat katakan Happy Sunday. Kalau ada seorang leader yang saudara tahu bahwa telah banyak membantu saudara, katakan Happy Sunday juga, we love you. Nah tentu saja waktu kita memiliki kesadaran seperti ini akan membuat kita aware bahwa Tuhan begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Satu ayat yang saya ingin bagikan buat saudara hari ini terambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 16. Firman Tuhan berkata seperti ini, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Dari pengertian ayat yang kita baca hari ini, Tuhan mau memberikan sebuah pengertian bahwa hari ini miliki ruang buat setiap kehidupan kita. Karena waktu kita memiliki ruang buat Tuhan, maka di situ Tuhan akan bekerja banyak buat setiap kehidupan kita. Saat ini, miliki ruang itu untuk saudara 60 menit ke depan ini untuk sama-sama kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Dan saya percaya bahwa waktu kita memuji dan menyembah nama Tuhan, di situ Tuhan akan bekerja buat setiap kehidupan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat FLC, bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah walaupun secara online. Percaya bahwa kuasa dan kasih-Nya Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Mari saudara, persiapkan hatimu, persiapkan pikiranmu. Kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab kita percaya bahwa Tuhan adalah kubu pertahanan kita. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Dan kasih-Nya Tuhan selalu baru setiap hari untuk kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau mengasihi-Mu. Cuma Tuhan kubu pertahanan kita. Mari kita sama-sama percaya. Kita imani lagu ini. Ku berdiam di dalam perlindungan Maha Tinggi, di dalam naungan-Mu. Ku berkata bahwa Engkau tempat perlindunganku dan kubu pertahananku.
Engkau yang ku percaya. Sungguh Engkau yang lepaskan hidupku dari penyakit sampar, dari jerat yang membelenggu. Dengan kepak sayap Kau menudungiku. Engkau perlindunganku, kesetiaan-Mu perisai hidupku. Dengan imanmu katakan, ku berdiam di dalam perlindungan Maha Tinggi, di dalam naungan-Mu. Ku berkata bahwa Engkau tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Engkau yang ku percaya. Sungguh Engkau yang lepaskan hidupku dari penyakit sampar, dari jerat yang membelenggu. Dengan kepak sayap Kau menudungiku. Engkau perlindunganku, kesetiaan-Mu perisai hidupku. Sungguh Engkau Tuhan, sungguh Engkau yang lepaskan hidupku dari penyakit sampar, dari jerat yang membelenggu. Dengan kepak sayap Kau menudungiku. Engkau perlindunganku, kesetiaan-Mu perisai hidupku. Sama-sama dengan imanmu katakan, ku tak takut berjalan dalam kegelapan dan penyakit yang menular. Sebab imanku tak akan pernah goyah, karena ku percaya kuasa-Mu. Ku tak takut berjalan dalam kegelapan dan penyakit yang menular. Sebab imanku tak akan pernah goyah, karena ku percaya kuasa-Mu. Yes, kami percaya Tuhan, karena ku percaya kuasa-Mu. Sungguh Engkau yang lepaskan hidupku dari penyakit sampar, dari jerat yang membelenggu. Dengan kepak sayap Kau menudungiku. Engkau perlindunganku, kesetiaan-Mu perisai hidupku. Lebih lagi katakan sama Tuhan, sungguh Engkau yang lepaskan hidupku dari penyakit sampar, dari jerat yang membelenggu. Dengan kepak sayap Kau menudungiku. Engkau perlindunganku, kesetiaan-Mu perisai hidupku. Engkau perlindunganku, kesetiaan-Mu perisai hidupku. Mari saudara sembah Tuhan yang ajaib.
Mari saudara dengan hatimu sembah namanya yang kudus. Dengan imanmu saudara katakan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Saudara, Tuhan terlalu baik untuk saudara dan saya. Untuk kita semua. Tuhan terlalu baik. Tuhan terlalu sayang. Mau saudara sedang gimana pun, Tuhan tetap sayang sama saudara. Ayo, sembah Tuhan. Sama-sama rasakan kasih-Nya Tuhan. Yes, Jesus, Engkau baik Tuhan. Hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya bagi-Mu pujian Tuhan. Kami menyembah hanya untuk-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kami mau rasakan kasih-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Engkau baik Tuhan. Bahkan apapun Tuhan yang kami lakukan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, Engkau Tuhan yang selalu berjanji bahwa Engkau tidak pernah gagal di dalam kehidupan kami. Di saat kami merasa hampa, merasa kosong Tuhan, Engkau yang selalu mengisi Tuhan. Kami sangat berterima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa. Kami percaya Yesus bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah gagal sekalipun di dalam kehidupan kami. Walaupun di mata kami Tuhan, terkadang kami sering merasa gagal. Tapi Tuhan selalu menguatkan dengan firman-firman-Mu Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal. Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janji-janji-Mu Tuhan. Mari saudara, aminkan pujian ini. Rasakan kebaikan Tuhan. Oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Come on saudara. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Yes, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak
janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Oh, menepati janji-janjimu. Saat ini mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita berdoa bersama-sama menaikkan untuk setiap pokok doa kita. Dan saya mengajak kita semua untuk mengangkat kedua tangan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan hari ini kalau kami masih dalam keadaan yang baik, ini semua karena anugerah Tuhan dan ini semua karena kebaikan yang Kau berikan buat setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami yang rindu untuk memiliki anak. Kami berdoa untuk proses inseminasi yang sedang dilakukan, biarlah Tuhan bekerja dalam segala sesuatunya, karena kami percaya kalau waktu Tuhan bekerja, Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu apapun kalau sesuai dengan rencana Tuhan. Kami percaya yang terbaik sehingga keluarga kami yang merindukan keturunan pasti akan diberikan Tuhan. Dalam nama Yesus pasti terjadi. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap keluarga kami hari ini yang akan melakukan proses operasi katarak. Kami berdoa biarlah setiap proses operasi apapun boleh berjalan dengan baik, dan pemulihan dan kesembuhan kami percaya yang datang daripada Tuhan akan memulihkan dengan cepat keluarga kami ini. Dan kami yakin waktu kami menyerahkan sama Tuhan, yang terbaik daripada Tuhan pasti akan menyertai proses operasi katarak ini berjalan dengan baik. Dan kami juga berdoa Tuhan hari ini untuk keluarga kami yang ditinggalkan oleh adiknya. Kami berdoa biarlah damai sejahtera, bahkan sukacita, bahkan penghiburan yang datang daripada Tuhan tetap menyertai keluarga kami ini. Tuhan, kami tahu ini tidak mudah, tapi kami percaya segala sesuatu apapun yang terjadi semua karena rencana Tuhan. Kami berdoa biarlah penghiburan yang penuh yang datang daripada Tuhan menyertai keluarga kami ini. Kami serahkan untuk setiap pergumulan, bahkan pokok doa kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya yang terbaik daripada Tuhan, Tuhan pasti berikan untuk keluarga kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Bagi saudara yang membutuhkan prayer request, jangan malu dan sungkan untuk mengirimkan setiap prayer request saudara di nomor telepon di bawah ini. Ataupun saudara yang membutuhkan konseling hari ini, membutuhkan pertolongan, atau membutuhkan men-sharingkan setiap permasalahan yang saudara sedang hadapi hari ini, jangan disimpan sendiri. Saudara juga bisa melakukan konseling melalui nomor telepon yang tertera di bawah ini. Dan kita percaya bahwa manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Apalagi kalau sepanjang bulan ini kita bicara tentang awareness, kesadaran. Karena kalau kita sendiri, kita cenderung mengisolasi diri kita. Oleh karena itu, saya mengajak saudara semua yang hari ini sudah beribadah cukup lama secara online, ayo sama-sama kita aware terhadap keberadaan kita. Kita nggak mau cuma hanya sekedar mengikuti ibadah saja, tapi kita harus mengikuti FLC Discipleship Journey, yaitu ke fase tertanam, dan saudara bisa join di Passion. Bagaimana caranya? Saudara gampang sekali. Saudara tinggal ke bio Instagram FLC dan saudara masuk ke Linktree Forward Living Church dan saudara pilih join small group atau join Passion. Karena saya yakin bahwa sampai dengan hari ini saya bersyukur saya punya teman-teman yang luar biasa yang selalu mensupport saya, mendoakan saya sehingga saya bisa tetap ada hari ini karena ada orang-orang di sekitar yang mendukung saya.
Dan sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini, our senior pastor, Pastor Joshua Supit, akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan akan menutup series bicara tentang awareness. Saya mau ajak kita semua untuk sama-sama buka telinga rohani kita, buka hati kita, buka pikiran kita untuk menerima yang terbaik daripada Tuhan. Selamat belajar dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya percaya kita semua dari tadi menikmati juga diberkati bersama teman-teman di FLC Worship. Pada ibadah hari ini online Sunday Service tanggal 30 Mei atau minggu terakhir di bulan Mei. Dan saya percaya dalam Tuhan tidak pernah ada yang kebetulan. Kasih kuasa Tuhan menyertai kita bahkan terus tidak berhenti. Menyiapkan kita untuk bisa berjalan forward living. Bahkan masuk di bulan yang baru Juni nanti. Nah, sepanjang bulan Mei kita telah belajar banyak. Secara khusus kita punya tema di bulan Mei ini yaitu Awareness Your Calling. Kesadaran diri tentang panggilan kehidupan kita. Dan minggu ini Tuhan titipkan sesuatu untuk kita sama-sama belajar. Sesuatu yang dari Tuhan untuk kita terima. Dan saya percaya waktu kita mau serius mendengarkan. Percaya akan firman. Iya dan amin. Dan terus bersama dengan Roh Kudus melakukan firman Tuhan, kita akan semakin memahami bahwa kehidupan kita dalam Yesus tidak akan sia-sia. Nah, di penutup minggu kelima ini, saya akan berbicara tentang awareness your calling atau kesadaran diri tentang panggilan kehidupan kita. Kesadaran diri yang penting juga untuk kita miliki di hidup kita. Sebagai milik Kristus, bahkan dalam panggilannya di kehidupan kita sehari-hari adalah tentang hidup dalam perbedaan. Penting untuk kita semua punya kesadaran diri sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Yesus, bisa hidup di dalam perbedaan. Sebagai milik Kristus, kita sudah ditebus, kita mengalami kasih-Nya. Ya, tentunya hidup kita harus bisa berbeda. Seperti sebelum ditebus, kita kering tanpa Kristus, kita bisa mudah tidak bersemangat, mudah tidak putus asa. Tapi waktu kita di dalam Dia, waktu kita mengalami penebusan, kemenangan kasih-Nya menjadi bagian di hidup kita, kita bisa mulai menyadari bahwa apapun yang terjadi di kehidupan ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya selalu dalam kehendak pemandangannya Tuhan. Dan Dia tidak pernah merancangkan yang jahat. Dia selalu merancangkan yang terbaik. Nah, sebelum lebih lanjut, dimanapun Anda berada, menyaksikan online Sunday Service ini, saja kita sama-sama sejenak. Yuk, menundukkan kepala. Kita bersatu hati, kita berdoa sama-sama. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kuasa-Mu yang luar biasa. Cinta-Mu yang hebat untuk hidup kami, untuk keluarga kami. Bukan kuat, bukan gagah, kami bisa berjalan sejauh ini bahkan di penghujung bulan Mei ini. Semuanya karena anugerah-Mu. Bapak, terima kasih kalau di ibadah hari ini Engkau terus mau berbicara kepada kami, bahkan terus memperjelas kepada kami tentang kesadaran diri kami. Akan panggilan kehidupan kami, akan apa yang Kau kehendaki terjadi di kehidupan keseharian kami. Berbicaralah ya Bapa, Roh Kudus bantu kami supaya kami benar-benar bisa menangkap, mengerti firman, bukan hanya mendengar. Tetapi dalam pimpinan-Mu Roh Kudus, kami sama-sama menjadi pelaku firman-Mu. Kami siap diberkati di dalam nama Yesus. Kita yang siap terima firman dan diberkati sama-sama, Yesus semua katakan amin. Yes, hari ini kita mau belajar sama-sama tentang bagaimana hidup di dalam perbedaan. Miliki kesadaran diri setiap hari sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa hidup kita harus bisa hidup selalu dalam perbedaan. Berbeda dalam perilaku, berbeda dalam tutur kata, berbeda dalam bersikap. Ya, tentunya adalah proses, tetapi jangan berhenti belajar dan jangan berhenti mencoba. Berbeda dalam bagaimana kita mengelola kehidupan kita, mengelola hubungan, mengelola bisnis, mengelola tanggung jawab, disiplin, integritas. Itu semua perlu kita lakukan
Dan bukan hanya kita sekedar lakukan dalam kegiatan aktivitas sehari-hari, tetapi apapun yang kita lakukan harus ada perbedaan. Karena salib telah mengubahkan banyak hal di kehidupan kita. Ya, kelihatannya kalau dengarnya hidup berbeda sebagai anak Tuhan, kelihatannya mudah dan gampang tapi sulit untuk dilakukan. Betul, tidak ada yang mudah. Karena realita kenyataannya seringkali ya berbanding terbalik. Seperti apa yang kita kita bayangkan hidup sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Tapi jangan lupa, kita anak-anak Tuhan itu hidup oleh karena firman. Firman Tuhan itu hidup. Itulah kenapa kita bisa mendengar firman online Sunday Service ini gak ada yang sia-sia. Ayo fokus tetap dengan hati pikiran kita beberapa menit ke depan supaya Tuhan benar-benar bicara jelas kepada kita. Karena firman Tuhan itu Alfa dan Omega. Firman Tuhan itu awal dan akhir bahkan kehidupan kita sampai detik saat hari ini. Saya nggak tahu mungkin Anda menyaksikan ini di pagi hari, siang, sore, atau malam. Tapi semuanya ada dalam kurun waktu kehendak Bapa. Di Alfa dan di Omega. Tidak ada yang terjadi di kehidupan kita di luar pengetahuan Tuhan. Itu sebabnya kita harus tetap bisa tidak berhenti percaya kepada firman. Karena firman sudah mengatakan segala sesuatu yang jelas tentang kehidupan kita sampai akhir nanti. Termasuk hidup di dalam perbedaan. Itulah kenapa kalau kita lihat kitab Maliaki 3 ayat 18 berkata apa? Maliaki 3 ayat 18, maka kamu, kata Alkitab, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari di kitab Maliaki 3 ayat 18 ini, firman Tuhan bilang begini, umatku akan melihat lagi perbedaan antara nasib orang baik dan orang jahat. Antara orang yang berbakti kepadaku dan yang tidak berbakti. Jadi firman Tuhan jelas banget dan kita harus bisa percaya bahwa hidup dalam Tuhan memang ada perbedaan. Bahkan dikatakan ada yang nasib baik dan tidak baik. Tapi tidak berhenti di situ. Kita Maliaki 3 katakan ayat ke-18, maka kamu akan melihat kembali. Di terjemahan sehari-hari, umatku akan melihat lagi perbedaan. Ada kata melihat lagi, artinya apa? Memang pernah terjadi. Diizinkan terjadi bahwa ada perbedaan dalam kehidupan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah. Ya, ada perbedaan. Beda bahkan di nasibnya. Alkitab katakan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita semua. Akan melihat kembali. Akan terjadi lagi. Itulah kenapa gereja, keluarga, Forward Living Church dimanapun Anda berada, saya katakan jangan menyerah. Terus percaya karena mujizat, karena yang terbaik, karena jawaban-jawaban yang Tuhan ingin sampaikan atas permintaan doamu. It's on the way, sedang dalam perjalanan dan pasti digenapi. Tapi seringkali dunia, realita keadaan normal dunia, keseharian kehidupan sekitar lingkungan memang gak pernah mendukung kita secara otomatis untuk kita bisa selalu sadar, aware bahwa kita anak-anak Tuhan itu bisa hidup dalam perbedaan. Dunia nggak punya support system secara otomatis mengarahkan saudara, membimbing kita untuk selalu dekat kepada Tuhan, untuk selalu ingat akan firman-Nya. Kenapa? Karena memang dalam dunia ini ada kuasa jahat. Ada kegerakan iblis dengan segala cara, kuasa, dan waktunya. Itulah kenapa kita harus terus berjaga-jaga. Kita nggak bisa kehidupan ini jalani dengan asal-asalan. Makanya sepanjang bulan Mei kita FLC punya tema yaitu awareness. Dan terima kasih buat semua hamba-hamba Tuhan yang sudah mengingatkan, menegur, memperingatkan kita. Supaya kita selalu punya kesadaran diri bahwa hidup kita ini adalah anugerah, adalah titipan dan semuanya punya purpose, semuanya punya tujuan.
Dan salah satu tujuan yang Tuhan ingin sampaikan di minggu kelima ini adalah bahwa hidup kita sebagai anaknya bisa hidup di dalam perbedaan. Dunia seringkali berkata, ya ngapain sih rajin-rajin ibadah, ngapain sih terlalu fokus sama online, ngapain ke gereja, udahlah, semua juga lagi susah. Nggak usah terlalu serius-serius banget. Emang kalau serius, emang kalau taat, emang kalau rajin, nasib bisa berubah. Banyak banget tuh yang nggak berubah, banyak banget tuh yang hidupnya sama-sama aja. Malah makin jatuh, makin terprosok. Ngapain terlalu setia, nggak nolong-nolong juga, mana Tuhannya. Mending fokus sama yang kelihatan. Tuhan mah nggak kelihatan. Mending percaya sama orang yang bisa langsung bantu dibanding doa-doa terus, dibanding hidup benar. Hidup benar juga stres. Apalagi nggak benar. Hidup sesuai mengalami kekhawatiran. Apalagi yang nggak sesuai, semakin banyak khawatirnya. Seringkali dunia mengecoh. Seringkali dunia bisa membingungkan dan membuat kita menjadi lemah. Membuat kita sendiri mengalami kebingungan dan ketidakjelasan. Tapi Tuhan begitu baik kepada kita. Kasih setia Tuhan begitu luar biasa. Sehingga lewat ibadah online seperti hari ini kita dikembalikan, disadarkan, diingatkan, dipercayakan kembali kesempatan untuk apa? Untuk kembali mengerti, untuk kembali memahami, untuk bisa percaya. Dan saya percaya, saya yakin dari tadi di menit kita pertama mengikuti online Sunday Service sampai selesai nanti, berkat Tuhan tidak berhenti mengalir. Tidak ada yang sia-sia. Mujizat terjadi dimanapun Anda berada, kami tidak berhenti berdoa. Kami yakin di dalam nama Yesus hidupmu tidak akan sama. Engkau akan akhiri bulan Mei ini dengan luar biasa. Engkau akan mengerti bahwa tahun 2021 bukan tahun kesialan. Bukan tahun kegelapan. Kenapa? Karena bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Alkitab Maleakhi katakan akan terjadi lagi. Akan kembali lagi. Ya, Tuhan akan membuat perbedaan. Hidup kita bisa mengalami hidup di dalam perbedaan. Itu yang Alkitab katakan. Di kitab Maleakhi dijanjikan lagi hal yang sama seperti Daud. Daud juga pernah komplain. Daud pernah mengalami masa hidup di mana dia lemah. Dia mengalami kecemburuan dan dalam kejujuran dengan Tuhan. Dia curhat sama Tuhan. Karena dia melihat bagaimana hidup orang-orang fasik itu makin gemuk, makin kuat, makin baik dibanding mereka yang hidup setia, beribadah, taat, takut kepada Tuhan. Tapi Daud diingatkan, Daud disadarkan lagi. Waktu dia mulai curhat. Bahwa semuanya itu sia-sia. Karena yang terutama bukan apa yang terjadi di dalam dunia, tapi apa yang di dalam dunia adalah bagian dari proses perjalanan kita menuju kepada hidup yang kekal. Ya, kita perlu sering diingatkan lagi. Ya, kita harus terus rajin beribadah. Ya, kita harus terus rajin punya waktu untuk apa? Berdoa, bersekutu, intim dengan Tuhan, dengan Bapa. Ya, kita sebagai anak-anaknya harus terus belajar punya belas kasih, cinta yang tulus untuk bisa mengasihi Yesus sebagai ayah, sebagai sahabat. Jika bukan oleh salibnya, kita tidak akan bisa bertahan sejauh ini. Karena iblis tugasnya hanya satu. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang supaya mereka memperoleh hidup. Bahkan hidup di dalam kelimpahan. Begitu banyak di Alkitab. Pernah dijelaskan bagaimana anak-anak Tuhan, bagaimana miliknya bisa hidup di dalam perbedaan. Dan perbedaan yang nyata. Apa yang pernah terjadi dalam Keluaran 8 ayat 22? Keluaran 8 ayat 22 kita berkata, tetapi pada hari itu, aku akan mengecualikan tanah Goshen. Ya, pernah nggak dengar tanah Goshen? Tanah di mana secara khusus tanah itu ditempati oleh apa? Orang-orang Ibrani. Yang sebenarnya menjadi tempat pembuangan Israel. Yang dilakukan oleh Raja Firaun. Yes, tanah Goshen. Tapi Alkitab berkata, pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen. Dikhususkan tanah Goshen. Tanah untuk dikucilkan. Tanah untuk di mana orang-orang tidak bisa bergerak banyak. Tapi Tuhan di tanah itu membuat pengecualian.
di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Dahsyat. Jangan hanya percaya apa yang kau bisa lihat, jangan hanya percaya dengan apa yang kau bisa rasakan, engkau dengar, bahkan apapun kondisi keadaanmu di dunia ini, tetapi percayalah kepada Tuhan. Sebab mujizat Tuhan ciptakan. Dan mujizat itu tidak tergantung situasi, jam, atau keadaan apapun. Dan kita anak-anaknya tidak akan pernah ditinggalkan. Pegang ini, percaya ini, Dia Immanuel. Bahkan terjadi lagi seperti di kitab Wahyu. Kalau kita belajar, kita bisa lihat sampai kepada Wahyu bagaimana apa yang dikatakan di akhir dari firman Tuhan. Wahyu 6 ayat 6. Alkitab bilang, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ini bicara apa? Ini bicara tentang kerja dan upah. Dikatakan, aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Bicara upah. Tetapi Alkitab katakan, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ini bicara apa? Kasih, cinta Tuhan, kepedulian Tuhan, tidak berkesudahan. Apapun kondisi keadaan kita hari-hari ini, apapun yang sedang kita pikirkan dengan logika, pikiran, pengalaman, bahkan apa yang sedang terjadi hari ini di hidup kita. Terkait mungkin secara ekonomi, terkait mungkin secara kehidupan dalam hubungan rumah tangga, orang tua, anak, suami dan istri. Kita dengan atasan atau atasan dengan bawahan, dengan tim kerja, dengan neighbor kita mungkin, atau kehidupan kita di dalam pergumulan kita dengan teman-teman kita, di komunitas kita. Saya nggak tahu kondisi keadaan apa, masalah apa, tapi tidak ada orang yang hidup tanpa pergumulan. Nggak ada orang di dunia ini hidup tanpa masalah. Tapi mengertilah firman Tuhan katakan akan terjadi lagi, akan kembali lagi. Bahwa memang Tuhan, kita anak-anak Tuhan akan hidup di dalam perbedaan. Dan Tuhan tidak berhenti, Tuhan akan buktikan. Dan Tuhan akan lakukan lagi buat kita jika kita percaya. Makanya jangan menyerah. Makanya jangan mundur. Jangan lari dari tanggung jawab. Setia terus kerjakan yang benar. Setia terus lakukan yang baik. Yang patut dilakukan. Punya kesadaran diri bahwa hidup ini bukan milik kita. Hidup ini adalah milik Tuhan. Punya kesadaran diri untuk kita bisa belajar dan selalu ada dalam kerendahan hati untuk mau diatur, untuk mau dibimbing, untuk mau diingatkan Roh Kudus, digerakkan Roh Kudus untuk melangkah berjalan dalam iman. Ya, begitu banyak ayat di Alkitab, begitu banyak kejadian, begitu banyak hal yang Tuhan lakukan buat anak-anaknya sehingga bisa hidup dalam perbedaan. Yesaya 5 ayat 7 katakan bicara tentang kebun anggur. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Banyak orang hari-hari punya hobi baru ya, merawat tanaman-tanaman hias ya, mempercantik. Untuk juga dilihat pertumbuhannya, difoto, masuk sosmed, menginspirasi kedamaian, ketenangan, keindahan. Tetapi tahukah Anda bahwa hidupmu anak-anak Tuhan itu juga merupakan tanaman-tanaman kegemarannya. Kalau kita bisa perlakukan tanaman-tanaman yang kita sayang, kita mau tunjukkan kepada teman, kepada orang-orang lewat sosmed kita begitu peduli, semuanya serba on time atau presisi. Percayalah, Tuhan melakukan berkali-kali lipat lebih dari apa yang bisa kita lakukan terhadap tanaman di kehidupan kita. Kenapa? Karena Dia begitu mengasihi kita. Roma 11 ayat 24 tentang pohon zaitun. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicongkakkan pada pohon zaitun sejati. Hidupmu, hidupku, keluargamu, keluargaku, apapun yang saat ini kita sedang
katakan milik kita untuk kita kerjakan atau kita kelola, dengar baik hari ini, semua itu tidak akan ditinggalkan Tuhan. Tidak akan ditinggalkan Tuhan. Jadi jangan capek-capek untuk percaya Tuhan, jangan capek-capek menjerit bersekutu, jangan capek-capek membangun diri berkomunitas, berteman dengan satu tubuh Kristus, dengan teman-teman keluarga seiman seperti apa yang kita punya di Passion. Komsel kita, komunitas, small groups kita di FLC namanya Passion. Semua itu dilakukan Tuhan izinkan bisa terjadi dalam sebuah kegerakan di kehidupan antara kita. Why? Because FLC is a family. Dan Tuhan hadir, Tuhan bicara, Tuhan bergerak, Tuhan nyatakan mujizatnya, Tuhan nyatakan kuasa, Tuhan nyatakan perbedaan. Dan kita bisa lihat, kita bisa dengar, kita bisa saling bercerita dan menguatkan. Di dalam small groups, di dalam komunitas, yes. Karena itulah bagian kebanggaan hidup kita, betul tentunya. Panggilan hidup kita adalah untuk bisa hidup dalam perbedaan. Itu yang tadi dikatakan. Bahwa dia kecualikan satu tanah tadi, yaitu tanah Goshen. Di mana orang-orang Ibrani, orang Israel itu dibuang sebenarnya di sana. Dikucilkan supaya nggak berkembang. Supaya mereka nggak bisa mempengaruhi apa? Nggak bisa mempengaruhi kehidupan orang-orang Mesir dalam kepemimpinan Firaun. Untuk bisa percaya apalagi takut kepada Tuhan. Makanya dibuang ke Goshen. Dikucilkan, dikunci. Ruang geraknya sedikit, tapi kata Tuhan, disitulah saya akan buat perbedaan. Ya, Tuhan justru buat perbedaan di Goshen. Pertanyaannya, tahu nggak kita? Kenapa orang-orang Ibrani itu dilempar, dibuang, dibawa oleh Firaun, ditaruh, diletakkan di tanah Goshen? Kenapa? Tahu nggak kita? Ternyata ada 3 kebenaran yang menyebabkan mereka orang-orang Ibrani itu ya dilempar, orang-orang Israel itu dilempar, dikucilkan di sana. Dan ternyata 3 kebenaran ini menyadarkan, memampukan kita punya perspektif bahwa wow, ternyata 3 alasan inilah yang menyebabkan mereka bisa hidup dalam perbedaan. Dan menyebabkan kita anak-anaknya, murid-murid Yesus hari ini kita, ya keluargamu, keluargaku, kamu dan aku bisa hidup dalam perbedaan. Yang pertama, ternyata Firaun buang bangsa Israel ke tanah Goshen karena mereka terlahir sebagai orang Ibrani. Itu yang pertama alasannya. Mereka terlahir sebagai orang Ibrani. Kejadian 4:3 ayat 32 berkata begini, sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Ternyata mereka terlahir sebagai orang Ibrani dan merupakan kekejian bagi bangsa Mesir. Bahkan even untuk bisa makan bersama-sama dengan mereka. Itulah alasan pertama kenapa mereka akhirnya dibuang di tanah Goshen. Tapi oleh karena Tuhan sendiri berkata, apa yang dimaksudkan awalnya buruk, apa yang dimaksudkan awalnya bencana, sangat negatif, Tuhan ubahkan, Tuhan kecualikan, Tuhan khususkan. Justru tanah Goshen menjadi tanah penuh berkat bagi bangsa Israel. Hari ini kita mungkin bukan orang Ibrani, tapi ya hari ini kita semua adalah milik Kristus. Dan di dalam Kristus saudara dan saya mengalami kelahiran baru. Kita menjadi hidup sebagai orang-orang kehidupan apa? Israel rohani. Kita adalah anak-anak Yesus. Kita mengalami penebusan. Kita hidup dalam firman Allah yang hidup. Dihembuskan oleh firman, oleh Roh Kudus itu sendiri. Di kehidupan kita. Itu sebabnya hidupku bukan aku lagi. Tapi Yesus Kristus, Jehovah yang hidup di dalam aku. Itulah kebanggaanku. Hari ini Anda mungkin melihat Anda ada di tanah Goshen. Anda berpikir negatif. Anda sekarang ada dalam bayang-bayang kejelekan, keburukan, kekelaman tentang diri Anda, tentang masa depan, tentang waktu, keadaan yang Anda jalani hari ini. Tapi dengar baik. Percaya Tuhan. Percaya Tuhan. Apa yang awalnya buruk, apa yang awalnya jelek, gak punya harapan, gak punya masa depan. Tapi Tuhan sendiri berkata, disitulah aku khususkan. Aku kecualikan. Dan apa yang terjadi? Semua yang buruk, semua yang jelek, semua yang negatif tidak terjadi. Yang terjadi adalah kebaikan, kemurahan, kemenangan, kemuliaan, peningkatan, multiplikasi, berkat-berkat mengalir dan terjadi di sana. Jangan kutuk dirimu. Jangan kutuk keadaanmu.
Jangan kutuk sekitarmu, tapi terus berdoa dan memberkati. Karena mulut, bahkan doa orang benar, besar kuasanya. Alkitab berkata 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Gereja Tuhan Forward Living Church. Hidup sebagai orang yang beriman. Hidup sebagai anak-anak Kristus. Sungguh-sungguh lakukan. Berjalanlah dengan apa yang kau ucapkan. Punya integritas. Jangan letakkan hidup ini di dunia dasarnya. Letakkan dasar hidup ini hanya kepada firman dan kebenaran. Keselamatan yang Tuhan beri. Jangan mengandalkan manusia, terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan malas, bekerja, berusaha, berjuang, punya integritas, latih diri sendiri, kembangkan diri. Karena kita diciptakan oleh Tuhan dalam keunikan yang luar biasa. Kita nggak perlu sama. Kita nggak perlu menghidupi kehidupan impian orang lain. No. Kita adalah anak-anaknya yang sudah mengalami kelahiran baru. Kita lahir dari Kristus. Dan pasti kita bisa hidup di dalam perbedaan. Alasan kedua, kenapa Firaun membuang bangsa Israel ke tanah Goshen? Ternyata yang kedua adalah karena mereka semua itu para gembala. Kejadian 46 ayat 34 berkata, hamba-hambamu ini pemelihara ternak. Baik kami maupun nenek moyang kami dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Jadi alasan yang kedua kenapa mereka diletakkan, dibuang di Goshen, karena mereka itu adalah para gembala. Firman ini bagi kita hari ini bukan bicara tentang jabatan gembala atau kita harus menjadi seorang gembala, tetapi bicara tentang hati seorang gembala. Kita bisa hidup dalam perbedaan. Jika kita bisa hidup dan mengalami Goshen seperti bangsa Israel. Dibuang ke sana, tapi dikecualikan, dikhususkan oleh Tuhan dan alasannya karena mereka adalah gembala. Hari ini Tuhan akan buat dan lakukan dan terjadi ada perbedaan di hidup kita. Ya, bisa dilihat perbedaan jika kita punya hati seorang gembala. Hati yang penuh belas kasih, hati yang bisa mau mendengar, hati yang bisa mau memahami, hati yang punya kepedulian, hati yang mau membantu, hati yang mau memimpin, hati yang mau melayani, hati yang mau berdoa, hati yang punya belas kasih, memaafkan, hati yang gak selalu tentang mendahului, tapi mengizinkan untuk didahului. Yes, gereja FLC miliki hati seorang gembala. Dan saya berterima kasih, karena sebagai gembala saya bisa melihat bagaimana kita keluarga FLC. Bukan hanya ngomong, bukan hanya sekedar berbicara, ya bicara tentang hati gembala, tapi lewat perbuatan-perbuatan, lewat pengorbanan, lewat pemberian, lewat kerelaan, lewat kesetiaan, lewat ketaatan. 1 tahun lebih kita berjalan dunia dalam masa pandemik ini. Tapi Anda semua keluarga FLC, Anda punya komitmen yang luar biasa, kerendahan hati yang luar biasa. Saya bersyukur sama Tuhan, saya berdoa. Kasih Tuhan kuasa, kekuatan, keberanian tentang bagaimana kita bisa hidup percaya dan mengasihi Tuhan. Itu semakin bertambah-tambah di hidupmu. Terus doakan persiapan kita untuk ibadah bersama onsite. Mulai hari Minggu besok, yaitu minggu pertama minggu depan. Bulan Juni tanggal 6. Di Soho Capital juga di Karawaci. Doakan dan hadiri. Dan bagikan informasi ini kepada teman dan keluarga supaya apa? Kita bisa bersama-sama join. Belajar lagi dan belajar lagi. Tapi terima kasih untuk apa yang semua Anda lakukan. Anda semua luar biasa. Miliki keberanian lebih lagi. Kenapa? Karena dunia gak semakin lebih baik. Perbuatan-perbuatan kita akan membuat perbedaan. Itu sebabnya jangan berhenti. Punya hati seorang gembala. Yang terakhir, alasan ketiga yang juga bisa membuat kita punya kesadaran diri. Hidup dalam perbedaan. Dan kita bisa belajar dari alasan kenapa bangsa Israel dibuang oleh Firaun ke tanah Goshen. Karena alasan yang ketiga, mereka dibuang itu karena mereka beribadah kepada Yehova. Mereka beribadah kepada Tuhan. Keluaran 8 ayat 26 katakan, tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian.
Sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Jadi mereka semua itu dibuang ke tanah Goshen oleh Firaun. Bukan hanya supaya mereka tidak mempengaruhi bangsa Mesir tentang Tuhan, bahkan hidup ikut kepada Tuhan. Tetapi karena mereka menyembah Tuhannya, Jehovah, mereka menyembah Tuhan. Dan bangsa Mesir menganggap itu kekejian dan sangat tidak disukai. Tapi tahu apa yang terjadi? Justru karena menyembah Jehovah, perbedaan terjadi. Pengecualian, kekhususan terjadi dialami oleh bangsa Israel. Hari ini, jangan salah menyembah. Jangan menyembah uangmu. Jangan menyembah jabatanmu. Jangan menyembah semua benda-benda mati. Semua itu akan tinggal lenyap. Tapi ingat akan panggilan awareness kita. Bagaimana kita dipanggil menjadi anak-anak yang menjadi garam dan terang. Menjadi seorang murid, seorang hamba yang siap diutus dimanapun. Dengan kondisi keadaan apapun. Tapi percayalah, siapapun kita, Tuhan telah merancangkan yang terbaik. Penuh kemuliaan, penuh keluar biasa di kehidupan kita masing-masing. Kembangkan, percaya. Dan izinkan kita bisa berseru dengan berani, Tuhan, aku mau ada di hadirat-Mu. Aku mau ada di tempat di mana Engkau mau, aku ada di sana. Pakai hidupku. Pakai hidupku untuk bersaksi. Pakai hidupku untuk bisa bercerita, punya kesaksian. Pakai hidupku untuk memuliakan-Mu, biar bisa dilihat oleh orang. Biar bisa jadi teladan, biar bisa jadi berkat. Kita harus minta, kita harus mau, kita mesti berinisiatif untuk apa? Bergerak. Kenapa? Orang benar tadi katakan, hidup oleh karena iman. So, jangan hanya hidup oleh karena logika, tapi hidup dalam kebenaran. Ada api roh yang menguasai dan membuat kita selalu dalam penundukan diri dan meletakkan Tuhan firman salibnya di atas segala-galanya. Itulah alasan ketiga kenapa mereka dibuang. Dan ternyata mereka mendapat kekhususan dari Tuhan. Hidup dalam perbedaan. Karena mereka menyembah Jehovah. Keluarga FLC setia beribadah. Keluarga FLC jangan berhenti berdoa. Keluarga FLC beri waktu, sisihkan waktu untuk bersekutu dengan teman-teman, dengan keluarga seiman sebagai satu tubuh Kristus. Seperti di dalam Kejadian 26 ayat 28. Mereka menjawab, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Yes. Hidup di dalam perbedaan itu bisa dilihat. Bisa dirasakan dan menginspirasi. Dan menjadi sebuah bukti, dan itulah yang Tuhan mau bagi kita semua. Gerejanya Forward Living Church. Miliki awareness, miliki kesadaran diri untuk selalu setiap hari bisa hidup dalam perbedaan. Dan hal yang sama dilakukan oleh Ishak dalam Kejadian 26 ayat 25. Alkitab bercerita tentang bagaimana Ishak bisa memprioritaskan kehidupannya. Karena itu dikatakan sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Justru yang dia dahulukan adalah membangun mezbah. Bukan kemah, bukan sumur. Dia bisa memprioritaskan. Itulah kenapa jangan kecewa dengan Tuhan. Jangan banyak komplain, jangan menyalahkan Tuhan. Justru salah satu alasan terkuat kenapa bangsa Israel dibuang, ditaruh di tanah Goshen oleh Firaun. Karena mereka menyembah Jehovah. Tapi di tanah itulah kemenangan terjadi, kemuliaan, mujizat, kuasa dinyatakan. Yes. Forward Living Church, keluargaku, rajin terus beribadah. Tekun terus dalam apa? Bersekutu, membaca Alkitab, berdoa, punya waktu. Jangan berhenti bangun hubungan dengan sesama. Kembangkan diri di dalam kebenaran firman. Dan terus bergerak melangkah forward living, berjalan di dalam iman. Yes, biar ketiga alasan ini mengingatkan kita, menyadarkan. Sebagaimana mereka dibuang ke Goshen karena tiga alasan ini. Mereka terlahir sebagai orang Ibrani. Mereka dibuang karena mereka gembala. Mereka dibuang karena mereka menyembah Jehovah. Tapi ketiga alasan inilah yang menyebabkan, bahkan menyadarkan kita
bahwa kita juga bisa hidup dalam perbedaan karena kita memiliki kesamaan dengan mereka. Kita menyembah Yehova. Itu sebabnya semakin giat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Dan jangan berhenti belajar, miliki hati seorang gembala. Dan tentunya kita semua ada hari ini karena anugerahnya. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh karena belas kasihnya yang membuat kita bisa bertahan dan kita melihat kemenangan. Bahkan kita sudah keluar lebih daripada pemenang karena kita mengalami selalu kelahiran baru di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk semua, tentunya semua volunteers yang begitu luar biasa, terus bekerja, terus melayani, mengembangkan diri, bersikap begitu luar biasa, profesional, sehingga segala sesuatu dalam kekompakan dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan lewat setiap pelayanan yang terjadi di FLC. Jeripayamu tidak pernah sia-sia. Untuk semua tim yang melayani di FLC Next Gen diberkati. Terima kasih untuk kerendahan hati, untuk mau bisa melihat bagaimana anak-anak bertumbuh maju, berkembang di dalam Tuhan, dalam setiap talenta karunia yang Tuhan titipkan, dibantu diasah. Saya yakin Anda semua punya kualitas hidup pelayanan yang luar biasa, dan saya terlalu yakin grafik hidupmu akan terus naik, tidak turun, menjadi kepala bukan ekor. Saya tidak berhenti mengucapkan terima kasih untuk semua yang telah menabur, setia memberi tiap minggunya, menyiapkan, membantu, melengkapi. Jangan takut, tapi terus berdoa biar Roh Kudus mencurahkan berlimpah-limpah roh takut akan Tuhan. Supaya waktu kita mengelola segala sesuatu, kita bisa mengelola dan hidup di dalam perbedaan. Dan terima kasih, Anda selalu membuat perbedaan dalam memberi, menabur, melengkapi, menolong. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Jangan lupa, kita minggu pertama bulan Juni sudah ibadah bersama-sama secara onsite. Beritahu, sampaikan supaya kita bisa kompak dalam kebersamaan, bergerak maju, memuliakan Tuhan. Dia Raja di atas segala raja, dan kita tidak pernah berhenti berdoa buat kota dan bangsa kita, bahkan dunia ini dipulihkan dan disembuhkan. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacitanya Tuhan melimpah-limpah dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus dari detik hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah diberkati dan selalu siap menjadi berkat. Sama-sama semua katakan amin. Have a blessed Sunday. Stay safe, healthy, and God bless you. Aku sih kangen dan gak sabar banget sama onsite service. Kalau kamu? Pasti gak sabar juga. Oleh karena itu, saya mau mengingatkan bahwa tanggal 6 Juni kita akan bersama-sama beribadah kembali di Soho Capital dan juga di Office Park Karawaci pada pukul 10 pagi. Pastikan ajak keluarga dan saudara semuanya, dan tentu saja ibadah yang akan dilakukan akan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang baik. Dengan apa? Dengan memakai masker dan menjaga jarak. Jadi kita akan beribadah secara aman pasti ya. Jadi make sure bahwa saudara datang dengan hati yang bersukacita karena Tuhan akan memberkati dan menyertai kehidupan kita. See you there and God bless you. Sungguh Engkau yang lepaskan hidupku dari penyakit sampah, dari jerat yang membelenggu. Dengan kepak sayap Kau menudungiku, Engkau perlindunganku, kesetiaan-Mu perisai hidupku. Lebih lagi katakan sama Tuhan, sungguh Engkau yang lepaskan hidupku dari penyakit sampah, dari jerat yang membelenggu. Dengan kepak sayap Kau menudungiku, Engkau perlindunganku, kesetiaan-Mu perisai hidupku.
kesetiaan-Mu perisai